Selamat datang di Bisa Nggak Lama, bicara kisah pengalaman bersama Karang Taruna Haur Galur. Ya, terima kasih Pak Camat, selamat datang di Karang Taruna Haur Galur. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, semoga sehat terus karena tugasnya memang banyak ya Pak ya, keliling. Hari ini udah keliling berapa tempat Pak? Ini acara kedua jam 11 ya. Jam 11. Masih ada kegiatan lagi? Masih ada. Semoga sehat selalu ya Pak. Oke Pak, ini kita sedang dalam kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna dan Karang Taruna Haur Galur. Di dalam momen ini kita mengadakan beberapa kegiatan. Jadi kemarin kita sudah kolaborasi dengan UPT Puskesmas Sukagali, support kegiatan vaksin sasarannya 1.200. Dan hari ini kegiatan donor darah, cek kesehatan juga cek mata. Bagaimana testimoni Pak Camat terhadap kegiatan kita di Bulan Bakti Karang Taruna ini Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mengapresiasi kepada Karang Taruna Haur Galur Kelurahan Sukagali, Kecamatan Kajadi di acara BBKT ini sesuai dengan namanya ya, Bulan Bakti Karang Taruna. Jadi kegiatannya nyata, tidak banyak seremonial dan sebagainya. Jadi bagaimana Karang Taruna berperan dan juga berkiprah untuk masyarakat di lingkungan wilayah Kelurahan Sukagali ini diwujudkan dengan rangkaian beberapa kegiatan yang menurut saya sudah sesuai dengan peran dan fungsi Karang Taruna ya, sebagai mitra kerja pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan kemarin membantu pelaksanaan vaksinasi di 1.200 warga ya, untuk di Maranatha ya kemarin, bekerjasama dengan UPT Puskesmas Sukagali. Saya ucapkan terima kasih, itu kemarin sukses pelaksanaannya, dan juga hari ini disambungkan lagi dengan rangkaian kegiatan lainnya, yaitu pemeriksaan mata, kemudian kesehatan, dan juga donor darah bagi masyarakat. Ini semua kegiatan positif ya, dan tepat diambil waktunya, karena walaupun kita dalam suasana yang landai di COVID-19 ini, hari ini kita sebetulnya masuk di urutan ketiga hari ini. Dan Sukajadi ini masuk 3 besar hari ini. 3 besar Liga Covid, tapi ini itu 3 besar 3 Covid. Tapi juga angkanya juga kita patut bersyukur juga dan gembira. Jadi 13 itu angka ranking 3 yang masih ada kasus positif dari 30 kecamatan. Artinya kalau kita breakdown ke 5 kelurahan kan rata-rata 2 atau 3 per kelurahan, 3 orang. Kalau di tiap RW di breakdown lagi ya tidak semua RW ada yang kena kasus positif. Tapi ya sekarang ini yang walaupun kita ketiga, saya sih cukup bahagianya ya, dari angkanya cuma 13 ya, 13. Dan berharap tidak bertahan juga ya Pak. Berharap ya hilang dari 13 itu ya tidak besar. Ya kebanyakan kluster keluarga sih. Kalau keluarga ini juga satu keluarga atau 2 ini, kalau 13 itu perkiraan 2 atau 3 keluarga. Artinya kalau mereka 14 hari ke depan ini juga sembuh ya akan kembali nol. Mudah-mudahan 0 ya, amin kita. Ada juga yang 0 sih, pastor juga 0 Pastor hari ini. 0 ya. Alhamdulillah. Ya baguslah kegiatannya ya. Terus dikembangkan dengan karya-karya nyata yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Bantu juga saya mensosialisasikan aplikasi vaksin yang sudah saya buat, karena kita butuh data yang real time, kemudian juga memudahkan masyarakat untuk tahu di mana lokasi vaksin dan sebagainya, termasuk juga informasi-informasi tentang bagaimana kita butuhnya di vaksin itu. Dan saya juga yang minta bantuan nanti tolong sosialisasikan untuk tingkat capaian vaksinasi di kita masih ada yang rendah 2, yaitu lansia dan juga disabilitas. Nanti memang masing-masing punya persoalan yang beda. Tiap wilayah ya. Ya, untuk gue itu.
nanti kita up ya di YouTube kita untuk link vaksinasinya sekaligus untuk bisa sosialisasi. Untuk kegiatan donor darahnya ikut kan Pak ya? Insya Allah kalau memenuhi syarat. Iya, nanti kita ikutin ya. Oke, sekarang yang berikutnya nih Pak, untuk Karang Tarunanya sendiri kesan dari Pak Camat gimana? Ya, Karang Taruna ini sesuai dengan namanya ya, pasti masih anak-anak muda di dalamnya. Kemudian fungsinya juga kita ini mitra kerja pemerintah. Artinya Karang Taruna ini harus bisa berbagi tugas dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan. Tugas apa yang diberikan Bu Lurah di sini ya kepada Karang Taruna adalah lebih kepada persoalan sosial. Bagaimana menyelesaikan persoalan sosial di wilayah Kelurahan Sukagali. Yang harus dipahami adalah masalah sosial apa yang dominan di Sukagali. Yang dominan di Sukagali ini masalah sosialnya yang mana? Kalau tidak salah Sukagali juga hari ini atau tahun ini dicanangkan sebagai kelurahan rawan narkoba juga. Nah ini juga jadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita menjawab bahwa Sukagali tidak seperti yang dikhawatirkan pemerintah pusat ya, yang mencanangkan Sukagali sebagai kelurahan rawan narkoba, dan kita bikin program untuk bebas ya, kelurahan bersinar ya, bersih dari narkoba. Nah, kita juga masuk ke situ karena memang kondisi geografisnya yang mendukung beberapa indikator kelurahan Sukagali masuk ke dalam rawan narkoba itu, karena ditemukannya beberapa kasus kemarin. Itu jawaban untuk ke depan, mungkin itu yang kita fokuskan menjawab di kelurahan bersinar, bagaimana peran Karang Taruna menjawab itu. Kemudian juga persoalan lainnya silakan berkomunikasi dengan Bu Lurahnya, apa saja sih yang prioritas menjadi garapan pemerintah terkait dengan masalah sosial di Kelurahan Sukagali. Kemudian yang terakhir nih Pak, untuk eksistensi Karang Taruna Sukagali sendiri di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan dan tingkat kota, apa yang Bapak harapkan? Ya, saya tetap mengharapkan kemandirian ya, dari Karang Taruna ini, karena kita syukuri bahwa tidak semua pemerintah daerah mempunyai perhatian kepada Karang Taruna ya. Khusus Kota Bandung ini walaupun angkanya masih tidak terlalu besar, 100 juta per kelurahan untuk Karang Taruna, tapi pemanfaatannya ini memang perlu kita maksimalkan dengan potensi yang ada ini. Bagaimana kita mengolah Karang Taruna ini menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan yang memang mempunyai fungsi yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat ya, tidak hanya kegiatan-kegiatan seremonial, HUT RI, HUT Kota Bandung dan sebagainya yang ya lebih ke seremonial ya. Saya sih arahnya ke kemandirian. Jadi bagaimana ke depan Karang Taruna ini kalau perlu mah nggak usah perlu lagi dibantu, tapi bisa sendiri dengan berdaya dan mandiri. Nah, berdaya dan mandiri itu yang paling utama. Kemudian juga punya jenis usaha, arahnya juga ke entrepreneur ya. Kedepannya menjadi entrepreneur di pemuda ini, karena kita berada juga dalam generasi milenial yang memang ini perlu kita arahkan gitu ya, perlu kita arahkan. Mereka pintar semua, ada pintar-pintar, tapi juga ada hal yang juga harus kita bentuk karakternya ya, karena kebanyakan etikanya agak kurang gitu ya. Jadi juga ini yang harus kita bentuk di melalui kepemudaan ini, bagaimana pemuda yang berkarakter, mempunyai integritas, nasionalismenya tinggi, kemudian juga berjiwa entrepreneur, sehingga depannya ini ya kemandirian dari Karang Taruna ini juga itu yang saya harapkan di Karang Taruna itu. Oke, terima kasih Pak Camat. Harapan dan pesannya sangat membuat kita termotivasi. Mudah-mudahan
di Karang Taruna Haur Galur Sukagali ini kita bisa menjadi salah satu wadah harapannya Pak Camat untuk skop minimal pemudanya ya. Iya, minimal di kelurahan aja dulu. Kelurahan Sukagali dulu ya. Iya, oke. Banyak banget teman-teman pesan-pesannya. Mari kita kolaborasi dengan Karang Taruna dan juga seluruh stakeholder di kelurahan dan kecamatan untuk kemajuan wilayah kita. Mungkin itu aja Pak kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sukses. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Bisa Gak Lama yang berikutnya. Dadah.